Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube gue. Jadi video kali ini gue pengen respon ya beberapa komentar dari teman-teman. Dan ya gue pengen jawabin juga lah. Karena gue merasa kalau misalkan gue bales by text lagi, replay chat gitu, itu takut salah persepsi guys. Karena ya chat kan gak ada suaranya ya, makanya ini gue balas lewat video aja. Langsung aja. Yang pertama ya, ini di video uji tanjakan Yamaha Frigo 125. Ada yang nanya nih, mau tanya bang, motor saya Frigo baru, plat juga belum keluar, tapi dipakai boncengan sama istri, motor goyangnya berasa banget. Posisi motor belum ada diapa-apain semua, bawaan pabrik dan tekanan angin motor juga bawaan pabrik. Kira-kira kenapa ya? Oke, kalau gue nggak tahu nih maksud goyang bangetnya itu kayak gimana. Tapi ini menurut gue ya, menurut pengalaman gue. Sebelumnya pakai motor apa dulu nih sebelum pakai Frigo? Karena mungkin bisa jadi kalau sebelumnya pakai motor yang notabene lebih berat bobotnya ya dari Frigo, misalkan contoh kayak misalkan sebelum pakai Maxi Bike atau mungkin motor-motor yang tangki depan yang ya memang bobotnya lebih berat gitu ya, terus tiba-tiba ganti ke Frigo, itu memang pasti akan ada penyesuaian. Karena memang kan bobot Frigo ini bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget ya Frigo ini. Terus juga masuknya matic kecil Yamaha. Nah jadi mungkin akan ada penyesuaian dulu. Mungkin pasti akan merasa kayak, wih sebelumnya kan berat nih, kalau body yang berat itu kan pasti dia akan lebih stable ya, lebih stabil. Nah pada saat pakai Frigo ya yang notabene motor kecil, bobotnya juga lebih ringan ya, pasti akan ada apa, goyang lah intinya gitu ya, lebih ke adaptasi sebenarnya kalau menurut gue. Itu satu. Terus yang kedua mungkin loh ya, ini kalau ini sih perasaan gue doang kali ya, karena gue itu kalau boncengan biasanya gue nyuruh yang gue bonceng itu duduknya agak lebih maju. Karena kalau misalkan jarak antar si driver sama yang dibonceng terlalu jauh, atau misalkan yang dibonceng itu duduknya terlalu ke belakang lah, dia memang rasanya itu lebih goyang gitu kalau menurut gua. Jadi kalau biar lebih stabil sih duduknya itu coba agak lebih mepet gitu. Biasanya itu dia lebih stabil kalau bawa motornya. Gitu sih ya kalau menurut gua. Tapi ya kalau yang kedua tadi ya cuman karena perasaan gua doang atau mungkin teori gua doang kali ya. Tapi boleh kalau mau dicobain, cobain dulu gitu. Apakah kira-kira berubah feel-nya atau enggak? Itu coba ya. Next dari Picasso Painter, boros. Komennya cuma itu aja, boros. Ya kalau dia bilang boros, gue sih yakin mungkin dia menggunakan motor Beat sebelumnya kali ya. Karena kalau dibandingin sama motor Beat ya jelas lah, Beat itu kan udah motor paling irit ya. Tapi ya balik lagi lah, istilah boros dan irit itu sebenarnya tiap orang beda-beda, nggak bisa disamakan. Karena kalau gue pribadi, kalau untuk Frigo ini menurut gue udah termasuk irit, apalagi untuk dalam kota ya. Dalam kota penggunaan harian ini termasuk irit, dimana 1 liternya aja bisa dapat 56,2 km ya. Itu udah irit banget kalau buat gua, dan ya udah mencukupi lah untuk harian ya. Nah itu satu. Terus yang mungkin dia bisa bilang boros mungkin karena lebih sering ke pom bensin kali ya. Ya gue juga nggak bisa menyalahkan ya, karena memang Frigo ini tangkinya kecil, memang sekitar 4,1 liter ya. 4,1 liter tangki. Jadi ya pasti akan lebih sering isi bensin gitu daripada motor yang berkapasitas misalkan contoh kayak NMAX yang tangkinya itu berapa ya? 7 liter gitu ya atau berapa? Ya pasti akan lebih sering Frigo lah karena tangkinya lebih kecil ya. Tapi kalau kita bicara dari jarak, sebenarnya kalau base ini ya berdasarkan dari pengujian gua, 4 liter tangki itu bisa dapat sekitar 200 km gitu. Jadi kalau misalnya isi full tank Frigo ya setidaknya lu pasti bisa berjalan di angka 200 km gitu, bisa menempuh jarak 200 km guys. Jadi ya tapi tetaplah balik lagi ya, masalah boros ini mah persepsi orang beda-beda lah ya. Dia mau bilang boros silahkan, mau bilang irit juga silahkan, intinya itu persepsi orang beda-beda. Next dari Gunadi Joni, tadi di tanjakan ada Beat boncengan bisa naik juga padahal 108 cc, lebih kecil dari Frigo bang. Ini di konten gue yang uji tanjakan ya guys ya.
Jadi sebenarnya gini loh, pada saat pengujian uji tanjakan, itu gue buka gas Frigo itu bukan langsung ngebejek, jadi memang bener-bener dari nol terus gue pelan-pelan gitu loh. Jadi emang kecil gitu bukaan gue, bahkan gue nggak sampai full loh itu pas gue gasnya ya, jadi bener-bener setengah malah. Nah, jadi di video itu kan ada juga Honda Beat yang mungkin dia ngeliat di video itu Honda Beat yang lebih ngeduluin gue ya. Gini, kalau untuk tanjakan ya, meskipun CC kecil, kalau misalnya lu bisa manfaatin momentum, dia akan bisa naik gitu loh. Jadi bukan masalah CC kecil atau gimana, enggak, tapi lu bisa manfaatin momentum atau enggak. Itu satu. Terus yang kedua, dari pengujian gue itu memang gue lebih ke pelan-pelan. Bahkan ada di video gue yang sebelumnya kayaknya, gue itu pas tanjakan benar-benar kayak gas pelan, terus gue coba berhenti dulu, gue kurangin gasnya ya sampai agak mau berhenti motor, baru gue gas lagi. Jadi stop and go lah kayak gitu. Karena memang tujuan gue kan memang untuk uji ya. Jadi kayak ini kuat nggak sih dengan putaran gas yang segini, kira-kira gimana gitu. Bukan untuk balap-balapan, bukan gue mau ngebut-ngebut juga, enggak gitu. Mungkin kalau gue kemarin ngebejek gasnya lebih dalam juga mungkin bisa sama gitu loh, bahkan mungkin bisa ngelewatin si Beat itu gitu ya. Tapi kan di sini kan gue pertama gue juga boncengan kan sama cewek gue, jadi kita kayak sebenarnya pada saat pengujian itu ya kita tuh kayak nikmatin perjalanan sebenarnya karena memang sambil jalan-jalan gitu, jadi pelan-pelan uji gitu loh ya, buat guna di Joni ya. Jadi sekali lagi kalau masalah motor cc kecil kira-kira bisa lancek apa enggak, bisa aja asal bisa memanfaatkan momentum. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak bisa memanfaatkan momentum, atau misalkan ya let's say tanjakannya curam, kemudian dia stop di di tanjakan itu, pada saat ngegas dia pasti akan terasa berat, bahkan bisa jadi nggak naik gitu itu motor. Nah itu juga ada caranya gitu kalau nanjak. Jadi kayak misalkan kalau udah lu nggak bisa jalan di motor ya, misalnya naik nih nggak bisa jalan, lu harus pakai zigzag gitu. Jadi banyak lah gitu ya cara-caranya. Jadi sebenarnya motor kecil pun tetap bisa gitu nanjak. Gitu ya guna di Joni ya. Next dari Nanox Tan, minggu lalu baru beli yang Sen, nunggu STNK, plat nomor dan BPKB keluar baru bawa ke Jakarta. Wih ini mantap sih ini warna Sen. Jujur ya gue juga sebenarnya dulu kalau gue ngelihat ada warna Sen pasti gue ambil warna Sen deh. Karena warnanya itu unik dan jarang banget di jalan. Jadi ya mantap ini warna Sen, gue suka banget. Kemudian dari Marzuki, sok depan bantingannya gimana bang? Soalnya punya saya jedak-jeduk padahal baru 1 bulan pakai. Oke, jadi buat Marzuki ya. Jadi memang Frigo ini karakter shock depan, kayaknya shock depan dan belakang deh ya. Itu memang dia lebih keras. Jadi memang bawaan pabriknya gitu. Cuman sebenarnya ada plus minus ya. Kalau shock depan dan belakang keras itu dia membuat motor tuh akan lebih stabil. Sedangkan kalau shocknya dia lebih lebih empuk, dia pasti kan motor tuh akan lebih limbung lah gitu. Gitu. Sebenarnya plus minus lah kalau masalah shock depan atau belakang itu keras atau empuk, itu plus minus ya. Tapi kalau untuk penggunaan dalam kota, kalau ini menurut gue ya, penggunaan dalam kota dengan karakter shock breaker Frigo saat ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau itu penggunaannya di jalan yang ya maksudnya jalan raya lah, namanya dalam kota lah ya, jalan-jalan yang mulus kayak gitu, itu nggak ada masalah, fine aja. Kecuali kalau misalkan pas ngelewatin jalanan yang memang dia rada bergelombang, banyak lubang, itu lebih ngebuat tangan lebih pegel aja sebenarnya. Gitu ya buat Marzuki. Next dari Creative Life, makasih bang udah mewakili rasa penasaran saya atas Frigo, the best lah Frigo, bagasi luas, ditanjakan juga gak malu-maluin. Iya memang, jadi memang itu salah satu keunggulan Frigo ya, bagasinya yang luas, terus juga isi bensin tuh ya, jadi kita gak perlu turun di depan. Itu memang udah keunggulan motor yang sulit buat ditolak gitu loh. Karena memang ya kita zaman sekarang ya, mau pergi-pergi juga setidaknya nih ya, kalau lu naik motor pasti kan lu butuh bawa jas hujan, udah pasti.
Kemudian yang kedua, mungkin lu bawa sendal kali atau sepatu gitu ya, sendal lah terutama, karena kalau misalkan lu pergi pakai sepatu terus tiba-tiba hujan ya, kan pasti sepatu lu lepas dong ya kan, sepatu lepas ganti sendal kayak gitu. Nah jadi sepatunya harus masuk ke bagasi, jadi memang setidaknya dua barang itu tuh bisa masuk lah ke Frigo, plus helm lah ya kalau misalkan lu pengen helmnya simpen di jok motor. Jadi memang untuk zaman sekarang kalau menurut gua motor ya terutama wajib gitu punya bagasi yang luas kayak gitu. Terus juga untuk ngisi bahan bakarnya di depan itu udah mempermudah kita lah. Jadi kalau ada yang mempermudah kita, kenapa harus milih yang lebih sulit gitu? Gitu sih kalau gue prinsipnya ya. Kemudian dari Martinus Tulalu, untuk Yamaha Frigo lebih efisien pakai Pertamax jangan Pertalite. Ya memang gue sejauh ini selalu pakai Pertamax. Ini gue belum pernah gue ganti Pertalite tuh belum, jadi ya pakai Pertamax aja dari awal ya. Next dari Swag Seat 2574, gue pakai Frigo 125 biasa bang, gue pakai harian sebagai ojol bawa penumpang overweight di tanjakan. Yang gue rasain performanya mantap, wanian kata gue yang di Bandung mah. Wah sama nih orang Bandung berarti ya. Hasil pertimbangan gue soal motor, Frigo worth it. Selama perawatan pintar dipakai, gue jamin pakai motor apapun bisa awet. Betul banget. Cuman Frigo buat gue the best ya. Nah ini yang pengen gue headline-nya adalah selama ya maksudnya pakai motor apapun ya, selama lu ngerawatnya bener pasti akan aman-aman aja guys, nggak akan ada masalah gitu. Jadi intinya sebenarnya lu punya motor apapun, lu harus istilahnya lu harus siap gitu loh untuk merawat itu motor, baik itu misalkan untuk servis rutin ya misalnya. Terus ya kalau misalnya ada part yang memang harus diganti gitu loh. Jadi memang ya namanya lu punya kendaraan ya, harus lu rawat juga lah. Jadi jangan cuman mau pakai doang gitu. Gitu ya. Kemudian lanjut dari Kawulo Alit 92. Aku lagi galau mau beli gear apa Frigo untuk jarak jauh, mohon masukannya. Oke, jadi kalau menurut gua ya, ini kalau menurut gua sih, kalau lu adalah orang yang suka pergi-pergian, kemudian lu butuh bawa barang banyak, dan lu istilahnya orang yang gak mau ribet ya, itu saran gue pilih Frigo. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, pertama bagasinya luas, kemudian kalau isi bensin juga lu gak perlu turun, itu udah paling enak lah kalau menurut gue ya. Nah kalau gear itu keunggulannya sih kalau menurut gue, jadi di stepnya ya, step belakang ya, dia tuh ada istilahnya kalau lu bonceng 3 lah, misalnya udah punya anak nih, anak yang di tengah itu dia punya pijakan kaki gitu, jadi nggak ngatung kakinya. Terus apalagi ya gear itu keunggulannya, soalnya kalau gue pribadi sih antara gear dan Frigo ya udah jelas jatuh ke Frigo pilihan gue. Karena ya fiturnya lebih banyak dari gear lah. Kalau gear itu dia keunggulannya kalau menurut gue ya cuman harganya aja lebih murah, karena kan gear itu sebenarnya dari yang gue pernah baca dan gue dengar kabar burung lah, gear itu tuh untuk menggantikan si Mio M3 gitu. Jadi ya jatuhnya gear itu nanti jadi motor matic yang paling murahnya dari Yamaha gitu. Jadi kalau misalnya dana lu cukup untuk buat beli Frigo sih, saran gue beli Frigo aja dibanding gear. Dari Kang Idais 3340, Bang cobain tesnya gini aja, kalau meter bensin tinggal 1 dan sudah kedip-kedip, isi Pertalite 10.000 ya 1 liter lah ya. Nah finishnya kalau udah kedip-kedip lagi, kalau kedip-kedip ini tuh gimana ya, kurang efektif pengujian kayak gitu tuh. Makanya gue nyobain pakai yang metode kemarin tuh, gue kosongin dulu bensinnya, terus gue isi 1 liter Pertamax Pertamax, terus gue habisin tuh dapat berapa gitu. Nah buat Kang Idais ya, itu gue udah bikin video, coba dicek aja yang 1 liter Pertamax dapat berapa kilometer. Nah itu bisa dicek tuh videonya ya.
Dari Robi Kristanto. Coba bang bawa Frigo jalan di luar kota sambil ngebut ya di atas 55 km per jam. Pasti lebih irit. Bisa sampai 45 km per liter. Kemarin gue nyoba yang 1 liter Pertamax saja bisa nembus 56,2. Jadi ya udah ketahuan lah iritnya Frigo segimana ya. Next dari Supoyono Amono. Aku baru beli 4 bulan Frigo S, enak isi BBM, enteng, tarikan bagasi besar, lampu terang, betul. Cuman kalau istri yang pakai agak ketinggian. Iya, jadi Frigo ini itu ya keunggulannya tuh udah enak isi BBM, bagasinya luas, terus dia tarikan di awal dia lebih responsif loh Frigo ini. Karena mungkin karakter mesin Yamaha ya kayaknya. Nah terus lampunya juga terang, bener terang banget kalau menurut gue lampunya. Cuman kalau istri yang pakai agak ketinggian. Ya jadi memang Frigo ini, tapi sebenarnya Frigo itu dia bersahabat buat orang yang tingginya 160 ke atas kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya udah tingginya dia atas 160 sih sebenarnya enak pakai Frigo. Karena desain dari joknya bagian depannya itu dia agak lebih apa ya? Lebih mengecil. Jadi kita nggak akan lebih ngangkang gitu kalau untuk yang 160 cm ke atas ya, minimal 160 lah gitu. Jadi sebenarnya lebih enak kalau dibandingkan dengan kayak Aerox gitu ya, Aerox terus NMAX, Lexi, terus X-Max apalagi ya, dia kan karakter joknya itu dia lebih agak melebar. Jadi pas kita naik tuh kita agak lebih, paha kita tuh agak lebih kebuka. Nah kalau Frigo itu dia agak lebih mengecil gitu, jadi dia pasti lebih bersahabat lah ya untuk yang tinggi 160 cm. Kemudian dari Justin 4645, saya bantu subscribe, terima kasih Om Justin ya. Kemudian dari Aditya Saputra 8481, gak apa-apa mas biar jarang di jalanan. Frigo ini memang mengincar buat pasaran orang-orang yang simple gak neko-neko, mirip sama Honda Specie yang gak laku di zamannya. Ya emang benar Frigo itu sebenarnya. Ya makanya gue juga heran ya, Yamaha tuh kan kayak jarang banget ya promosi tentang Frigo ini, kayak bahkan nggak ada mungkin dia promosinya. Kalau maksudnya ada tapi nggak secara masif gitu promosinya. Jadi kayak sebenarnya Frigo itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kayak ya udahlah gitu, yang pengen simple, yang pengen ini kayak gitu. Jadi ya memang dia mirip kayak Specie, benar Specie, Honda Specie ya. Kalau kalian tahu sekarang kan udah discontinue ya. Cuman memang kalau untuk desain Specie, to be honest, kalau gue pribadi kurang suka karena kayak kurang menarik lah. Tapi balik lagi ya masalah desain itu selera. Kalau Frigo ini desainnya udah cakep banget gitu, makanya gue benar-benar ngerasa ini motor paling worth it banget. Benar-benar motor value for money banget ya Frigo. Gitu ya guys ya. Terakhir dari Aziz Nur, lampunya kok bisa terang bang? Gak tahu ya gue juga ya. Emang bawaan pabriknya gitu kali. Ini emang Frigo ini, makanya gue bilang Frigo ini banyak keunggulan ya. Selain bagasi, pengisian bahan bakar, terus lampu juga terang. Emang udah the best lah ya. Benar-benar motor value for money banget. Oke guys, mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.